Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas MLI 4B akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas UAS tadi kelayakan bisnis untuk perancangan perencanaan bisnis. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Femi Listiani dengan nomor induk mahasiswa 1901024438 dan teman saya, Ajeng Widya Stuti dengan nomor induk mahasiswa 1901024436. Next. Baiklah, pembahasan pertama yaitu adalah bab 1 yang berisi tentang pendahuluan, 1.1 latar belakang studi kelayakan bisnis, 1.2 profil proyek bisnis, 1.3 perkembangan industri atau bisnis. Next. Nah, 1.1 latar belakang studi kelayakan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan alat yang sangat penting bagi pengusaha maupun pengambilan keputusan kebijakan perusahaan. Tujuan perencanaan bisnis adalah agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berada di jalur benar sesuai dengan yang direncanakan. Kondisi Indonesia saat ini dalam keadaan tidak baik dan cenderung buruk. Polusi banyak bertebaran di mana-mana menyebabkan gangguan-gangguan dalam tubuh seperti mual, pusing, detak jantung meningkat, hingga sesak nafas, dibarengi juga dengan adanya coronavirus yang meresahkan. Hal inilah yang mendasari kami sebagai owner untuk merintis suatu usaha di bidang healthy care yang kami beri nama PT Healthy Choice Tbk. Next. Selanjutnya 1.2 Company Profile. PT Healthy Choice Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Di masa pandemi seperti saat ini, dirasa sangat perlu bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam menjaga kebersihan tangan, PT Healthy Choice hadir untuk menunjang hal tersebut dengan mengeluarkan produk berupa hand sanitizer dengan merek Protect You. Visi dari PT Healthy Choice yaitu to become a professional and reliable company dengan misi yang pertama menjaga kualitas produk, yang kedua menerapkan peraturan yang berlaku, yang ketiga berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, dan yang keempat mengutamakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya masuk ke subbab 1.3 yaitu perkembangan industri atau bisnis. Perkembangan industri kecil dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari dalam unit usaha industri kecil maupun berasal dari luar unit usaha. Faktor-faktor dari dalam unit usaha diantaranya adalah yang pertama, kemampuan manajerial, yang kedua pengalaman pemilik atau pengelola, ketiga kemampuan untuk mengakses pasar input dan output, teknologi produksi dan sumber-sumber permodalan. Yang keempat, besar kecilnya modal yang dimiliki. Sedangkan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh antara lain, yang pertama dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah atau swasta. Yang kedua, kondisi perekonomian yang dicerminkan dari permintaan pasar domestik maupun dunia. Yang terakhir, ketiga, kemajuan teknologi dalam produksi. Selanjutnya masuk ke bab kedua, yaitu aspek pasar dan pemasaran dengan subbab 2.1 analisis potensi pasar, 2.2 analisis strategi pemasaran, 2.3 kesimpulan analisis aspek pasar dan pemasaran. Subbab yang pertama 2.1 analisis potensi pasar. Analisis potensi pasar adalah suatu proses riset pasar terhadap faktor-faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Pada perusahaan PT Healthy Choice Tbk, kami melakukan analisis potensi pasar terhadap produk yang akan kami pasarkan. Sebelum itu, kami melakukan beberapa cara untuk menganalisis potensi pasar dalam perkembangan bisnis. Di antaranya, yang pertama, melakukan pendekatan permintaan, yang kedua, melakukan penawaran, yang ketiga, melihat potensi yang diinginkan, yang keempat, melihat animo permintaan pasar, dan yang terakhir, kelima, menyesuaikan dengan keinginan pelanggan. Subbab 2.2 yaitu analisis strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Dengan adanya usaha healthy care, diharapkan usaha ini menjadi produk yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa maupun orang lanjut usia atau lansia. Yang kedua, positioning. Produk healthy care dibuat dengan bahan yang higienis dan berkualitas tinggi untuk menambah minat konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk dari PT Healthy Choice Tbk ini. Yang ketiga, targeting. Sasaran utama usaha healthy care adalah produk yang akan dipasarkan sangat cocok untuk segala jenis kalangan, baik anak-anak usia lebih dari 10 tahun, remaja, dewasa maupun lansia.
Subbab 2 selanjutnya, subbab 2.2 analisis strategi pemasaran. Analisa SWOT atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, kesempatan, dan trik ancaman adalah sebuah metode perancangan strategi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah peluang bisnis. Yang pertama, kita masuk ke strength atau kekuatan, di mana kekuatan pada perusahaan ini adalah yang pertama, perusahaan memiliki social value yang kuat. Yang kedua, produk dengan harga terjangkau. Ketiga, produk ekonomis, higienis, dan berkualitas. Yang ketiga, bahan yang digunakan merupakan bahan pilihan. Yang keempat, bahan baku mudah didapatkan. Yang kelima, kegiatan reverse logistik, ketika kemasan hand sanitizer atau suplemen tubuh yang berbentuk botol disalurkan kembali ke asalnya. Dan yang terakhir, kemasan botol bertujuan agar mudah untuk didaur ulang. Selanjutnya ada yang weakness atau kelemahan. Kelemahan dari PT Healthy Choice Tbk ini yang pertama yaitu sampah plastik untuk produk hand sanitizer dan suplemen tubuh jika langsung dibuang. Yang kedua, kurangnya reputasi menyebabkan bisnis menjadi tidak stabil. Kemudian yang ketiga, opportunities atau kesempatan. Kesempatan memodifikasi kemasan menjadi sesuatu yang lebih menarik, seperti masker didesain dengan lebih banyak warna. Dan yang kedua, keadaan pandemi meningkatkan tingkat permintaan kepada tiap produk. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu tingkat persaingan tinggi. Yang kedua, kemungkinan kegagalan dalam produk atau usaha. Next. Nah, untuk subbab 2.3, kesimpulan analisis aspek pasar dan pemasaran yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Lalu pemasaran adalah upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Dalam kegiatan pemasaran juga diperlukan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bagi perusahaan. Banyak strategi yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal, yang baik, dan sesuai dengan yang diharapkan. Next. Lalu di sini ada bab 3, aspek teknis dan teknologi yang berisi 3.1 analisis pemilihan lokasi bisnis, 3.2 analisis penentuan lokasi produksi, 3.3 analisis tata letak atau layout pabrik, 3.4 analisis pemilihan teknologi dan peralatan, 3.5 kesimpulan aspek teknis dan teknologi. Next. Untuk 3.1 analisis pemilihan lokasi bisnis. Lokasi bisnis mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya operasional dan biaya investasi. Penentuan lokasi bisnis yang salah akan menimbulkan beban tak terbatas bagi perusahaan. Penentuan lokasi bisnis ditentukan oleh beberapa variabel yang dapat digolongkan menjadi variabel utama atau primer maupun variabel pendukung atau sekunder. Lokasi bisnis PT Healthy Choice Tbk adalah Jalan Sultan Hasanuddin kilometer 39, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alasan kami memilih lokasi ini adalah karena tempatnya yang berada di pertengahan karena termasuk Jabodetabek dan juga Bekasi merupakan salah satu kawasan industri yang ramai sehingga diharapkan dapat membantu perkembangan usaha yang sedang kami dirikan. Next. Nah, 3.2 analisis penentuan lokasi produksi. Bagi perusahaan manufaktur, letak pabrik sebagai tempat proses produksi perlu dianalisis secara seksama karena sangat berpengaruh terhadap banyak aspek, seperti biaya, murah atau mahalnya harga produk, tergantung pula pada jarak di mana proses lokasi produksi tersebut. Yang kedua, kemampuan pasar berujung pada laba yang dihasilkan. Nah, untuk menentukan luas atau target produksi, ada banyak faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan baku, yang kedua, ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga, dana yang diperlukan untuk pembiayaan, dan yang keempat, kami mengatur rancangan sedemikian rupa sehingga kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga kami merencanakan bagaimana caranya agar tidak terjadi seperti membuang waktu karena lokasi yang berjauhan atau yang sangat susah untuk dijangkau, sehingga kami mengaturnya sesuai dengan urutan produksi. Selanjutnya kita masuk ke subbab keempat, yaitu analisis pemilihan teknologi dan peralatan.
Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi merupakan hal yang penting. Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Teknologi yang kami gunakan dalam memproduksi produk yang kami jual yaitu mesin mixer atau mesin pengaduk. Mesin ini bentuk material hand sanitizer menjadi satu kemudian dilakukan packing. Sebab kelima yaitu kesimpulan kelayakan aspek teknis dan teknologi. Teknologi yang kami gunakan dalam memproduksi produk yang kami jual yaitu mesin mixer atau mesin pengaduk. Mesin ini bertugas untuk mencampurkan seluruh material hand sanitizer menjadi satu kemudian dilakukan packing. Sedangkan luas produksi atau lokasi bisnis kami bertempat di Bekasi. Alasan kami memilih lokasi ini adalah karena tempatnya yang berada di pertengahan karena termasuk Jabodetabek dan juga Bekasi merupakan salah satu kawasan industri yang ramai, sehingga diharapkan dapat membantu perkembangan usaha yang sedang kami jalankan. Masuk ke bab keempat yaitu aspek sumber daya manusia. Di sini kami memiliki 8 subbab. Yang pertama analisis perencanaan sumber daya manusia, yang kedua analisis pekerjaan, yang ketiga analisis perekrutan, seleksi dan orientasi, yang keempat analisis produktivitas tenaga kerja, yang kelima analisis pelatihan dan pengembangan, yang keenam analisis kompensasi, yang ketujuh analisis penilaian kinerja, dan yang kedelapan analisis kesimpulan kelayakan aspek sumber daya manusia. Sebab yang pertama yaitu analisis perencanaan sumber daya manusia. PT Healthy Choice Tbk akan melakukan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia untuk mendukung proses bisnis perusahaan guna mencapai keuntungan tentu saja. Dalam memulai proses produksi, perusahaan membutuhkan karyawan inti sesuai dengan fasilitas yang memadai di perusahaan, di mana dibutuhkan bagian HRD, Finance and Administration Marketing, PPIC, dan Production, yang masing-masing memiliki entitasnya di tiap-tiap bagian. Perusahaan memiliki target produksi sebesar 2.000 mesin per bulan, sehingga dapat ditentukan target penjualan sebesar 240 juta rupiah per bulan. Next, selanjutnya ini adalah pemberian upah dalam 1 bulan. Di sini ada jabatan pekerjaan yang masing-masing yang tadi sudah dijelaskan teman saya untuk kebutuhan Finance Administration Manager, Marketing Manager, PPIC Manager, Production Manager, dan entitas-entitas di bawahnya yang memiliki gaji pokok berbeda-beda, serta upah untuk uang makan, transport, serta lembur yang berbeda pula, dan juga asuransi yang berbeda pula, sehingga didapatkan nilai-nilai seperti yang ada di slide ini. Lalu next. Nah, di sini ada subbab 4.2 yaitu analisis pekerjaan. Di sini ada struktur organisasi yang ada di PT Healthy Choice. Yang pertama adalah pimpinan perusahaan, yang kedua pemilik atau owner, dan yang ketiga atau bagian-bagian di bawahnya yaitu HRD, Finance atau Administration, Marketing, Production Planning and Inventory Control, serta Production. Next. Selanjutnya ada analisis perekrutan, seleksi, dan orientasi. Berikut adalah SOP atau standar operasional tahap rekrutmen karyawan yang ada di PT Healthy Choice Tbk. Di sini adalah SOP atau hal-hal yang akan kita lakukan ketika melakukan rekrutmen karyawan. Next. Nah, 4.3 analisis perekrutan, seleksi, dan orientasi. Setelah dilakukan seleksi dan perekrutan terhadap karyawan yang ada di PT Healthy Choice, ada SOP tahap orientasi karyawan PT Healthy Choice. Ini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk tahap orientasi karyawan yang sudah diterima menjadi bagian dari PT Healthy Choice. Next. Lalu ada 4.4 analisis produktivitas tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan antara lain A. Kondisi fisik lapangan dari sarana bantu, kondisi geografis lokasi proyek, iklim, cuaca, tempat penampungan tenaga kerja, serta sarana bantu yang merupakan peralatan konstruksi sangat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, supervisi, perencanaan, dan koordinasi, melihat lingkup tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengaturan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja di lapangan, maka kualitas pengawas lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas secara menyeluruh. C. Komposisi kelompok kerja. Perbandingan jam orang pengawas lapangan terhadap total jam orang kelompok kerja yang dipimpinnya menunjukkan indikasi besarnya rentang pengendalian yang dimiliki. Yang keempat atau D. Kerja lembur. Yang kelima E. Pengalaman pekerja. Yaitu dengan adanya peningkatan pengalaman kerja, maka terjadinya kesalahan akan berkurang. Meningkatnya kualitas metode kerja, penggunaan peralatan yang lebih baik, produk yang dihasilkan lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya lebih efektif dalam memanfaatkan waktu. F.
kepadatan tenaga kerja. Kepadatan tenaga kerja adalah jumlah luas tempat kerja bagi setiap tenaga kerja. Next. Saya lanjutkan ke subbab kelima, analisis pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan pekerja di PT Healthy Choice dilakukan secara bertahap. Pelatihan dilakukan sejak calon pekerja ada dalam masa percobaan bekerja di pabrik. Pelatihan untuk calon pekerja dilakukan oleh senior pada perusahaan yang selaku menjabat sebagai kepala bagian umum dan personalia atau memiliki pengalaman sebelumnya. Tujuan dilakukan pelatihan bagi calon pekerja di PT Healthy Choice Tbk adalah untuk meningkatkan keterampilan calon pekerja dalam proses menjadi pekerja tetap. Selain itu juga tujuan pelatihan yang diadakan oleh PT Healthy Choice Tbk sesuai dengan dua tujuan pelatihan yang dikemukakan oleh Mangkunegara 2004, yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Penilaian yang dilakukan di PT Healthy Choice Tbk sesuai dengan metode pelatihan yang dikemukakan oleh Dessler 2003, yaitu metode pembelajaran di mana sebelum calon pekerja berlatih sambil bekerja. Calon pekerja terlebih dahulu diberi pelajaran singkat mengenai cara kerja di bagian penerimaan dan cara kerja alat yang akan digunakan dalam proses pemilihan dan pencampuran bahan baku. Selain menggunakan metode pembelajaran, PT Healthy Choice Tbk juga menggunakan metode job instruction training yang dikemukakan oleh Dessler 2003. Selanjutnya, sebab ke-6 yaitu analisis kompensasi. Kompensasi adalah keseluruhan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balasan atau jasa atau kontribusi mereka terhadap organisasi. Dengan adanya kompensasi, kepuasan karyawan akan tercapai, dan jika kepuasan itu tercapai, maka tingkat produktivitas di dalam perusahaan akan meningkat. Hal ini disebabkan karena salah satu tujuan pokok karyawan dalam bekerja adalah untuk memperoleh kompensasi yang berwujud gaji atau upah. Kompensasi ini diadakan sebagai salah satu bentuk penghargaan atau balas jasa ataupun pembayaran atas apa yang telah dilakukan karyawan terhadap perusahaannya. Selanjutnya, sebab ke-7 yaitu analisis penilaian kerja. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengukur kerja karyawannya. Pada PT Healthy Choice, penilaian kinerja dilakukan dengan fokus-fokus tertentu seperti kejujuran, kedisiplinan, keterampilan, tanggung jawab, kerjasama, tingkah laku, kepribadian, ketelitian, dan kepemimpinan atau leadership. Penilaian kinerja dilakukan dengan pencatatan rutin sebagai laporan untuk tiap bulannya. Yang terakhir pada bab ini yaitu kesimpulan kelayakan aspek sumber daya manusia. Dalam memulai proses produksi, perusahaan membutuhkan karyawan ini sesuai dengan fasilitas yang memadai di perusahaan, di mana dibutuhkan bagian HRD, Finance and Administration, Marketing, PPIC, dan Production, yang masing-masing memiliki entitas di masing-masing bagiannya. Dalam aspek sumber daya manusia, untuk para pekerja dilakukan pelatihan dan pengembangan guna memberikan pengetahuan dan wawasan terutama pada karyawan baru. Di samping itu, PT Healthy Choice juga melakukan penilaian kinerja pada beberapa aspek seperti kejujuran, kedisiplinan, keterampilan, tanggung jawab, kerjasama, tingkah laku, kepribadian, ketelitian, dan kepemimpinan. Penilaian kinerja dilakukan dengan pencatatan rutin sebagai laporan untuk setiap bulannya. Selanjutnya kita akan masuk bab 5 aspek keuangan yang berisi 5.1 analisis penyusutan, 5.2 analisis faktor-faktor persaingan bisnis, 5.3 analisis biaya modal, 5.4 kesimpulan kelayakan aspek keuangan. Next. 5.1 berikut adalah analisis penyusutan, adalah proyeksi laporan posisi keuangan. Ini adalah proyeksi laporan posisi keuangan yang dimiliki oleh PT Healthy Choice dengan keterangan seperti yang ada pada slide. Bisa dilihat di sini. Kita menghitung kelompok harta lancar, total harta lancar, harta tetap, total harga tetap, nilai buku harga tetap, harta tak berwujud, nilai buku harta tak terwujud, total harta tetap, sehingga nanti diperoleh total hutang dan modal yaitu sebesar 250 juta untuk periode praoperasi. Untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat dapat dilihat seperti ini, terjadi peningkatan untuk total hutang dan modal PT Healthy Choice. Next. Selanjutnya di bagian 5.2 analisis faktor-faktor persaingan bisnis. Terdapat 5 faktor dengan tingkat tertinggi hingga terendah yang dapat mempengaruhi persaingan bisnis. Di antaranya adalah A. Pengaruh produk terhadap persaingan usaha, B. Pengaruh harga terhadap persaingan usaha, C. Pengaruh lokasi, D. Pengaruh promosi, dan E. Pengaruh pelayanan terhadap persaingan usaha. Next.
Kemudian 5.3 ada analisis biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Dapat dilihat di tabel 3 biaya modal yang dikeluarkan oleh PT Healthy Choice, yaitu modal kita berasal dari 3 sumber, yaitu modal sendiri, modal ditahan atau periode lalu, dan laba ditahan atau periode lalu, dan ketiga laba periode berjalan. Sehingga diperoleh total modal untuk tahun 2000, tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu PT Healthy Choice memiliki 3 sumber keuangan untuk modal sendiri, laba ditahan atau untuk periode sebelumnya, dan laba periode yang sedang berjalan dengan nilai untuk periode praoperasi sebesar Rp395.250.000, serta tahun pertama Rp741.468.489, tahun kedua Rp1.086.511.422, tahun ke 31.420.706.022 rupiah, tahun keempat 1.948.557.172 rupiah, dan tahun terakhir atau tahun kelima sebesar 2.475.024.024.070 rupiah, mengalami peningkatan terhadap modal. Next. Ya, 5.4 kesimpulan kelayakan aspek keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, penyusunan terhadap barang milik perusahaan adalah yang pertama mesin dan peralatan dengan umur ekonomi 10 tahun, yang kedua inventaris kantor dan pabrik sebesar selama 10 tahun, dan kendaraan selama 20 tahun. Sedangkan untuk biaya modal didasarkan pada 3 hal, yaitu modal sendiri, laba ditahan untuk periode sebelumnya, dan laba periode yang sedang berjalan. Yang ketiga modal tadi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya bab ke-6 yaitu aspek lingkungan industri. Di sini kamu memiliki 6 subbab. Yang pertama analisis persaingan, analisis faktor-faktor persaingan bisnis, dan yang terakhir kesimpulan kelayakan aspek lingkungan industri. Yang masuki subbab yang pertama analisis persaingan. Analisis persaingan merupakan riset strategis secara khusus mengumpulkan dan menganalisis data tentang bisnis kompetitor. Dengan melakukan riset persaingan, kita juga dapat mengetahui dengan cepat tren di sektor industri terkait. PT Healthy Choice adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan protokol kesehatan dengan memproduksi hand sanitizer. Sehingga kami dari kelompok 6 melakukan analisis persaingan pada produk yang sama, yaitu hand sanitizer dengan kompetitor atau merek lain dengan produk yang sejenis. Di sini kami mengambil contoh produk hand sanitizer dari Dettol dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari hand sanitizer Dettol adalah aromanya lembut dan enak, tidak terlalu menyengat. Ketika dioleskan mudah menyerap ke tangan dan cepat kering. Kemasannya sangat kecil dan praktis. Botolnya pun aman dan tidak mudah tumpah. Tidak membuat tangan kering walaupun sering digunakan. Namun hand sanitizer Dettol juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya yaitu sedikit susah didapatkan karena saat ini sedang terjadi COVID-19. Untuk hand sanitizer yang berukuran kecil harganya sedikit mahal. Sebab yang kedua yaitu analisis faktor-faktor persaingan bisnis. Adapun faktor-faktor dari persaingan usaha yaitu produk yang diperjualbelikan sama, saluran distribusi sama, adanya perubahan naik turun harga, dan yang terakhir pemasok produksi yang sama. Keempat, ke slide ke-40 yaitu subbab ketiga, kesimpulan kelayakan aspek lingkungan industri. Pada PT Healthy Choice memiliki keunggulan tersendiri dalam pembuatan hand sanitizer dengan merek Protect You. Merek ini dapat dikatakan produk dari perusahaan kami yang kami produksi, adalah produk yang dapat bersaing di pasarnya dengan kelebihan atau keunggulan setelah ciri khas dari produk kami sendiri. Selanjutnya untuk bab 7 analisis aspek kriteria investasi. 7.1 analisis perhitungan kriteria investasi. 7.2 analisis payback period dan break even point. 7.3 kesimpulan kelayakan aspek kriteria investasi. Next. 7.1 analisis perhitungan kriteria investasi. Kriteria investasi yang pertama adalah net present value atau NPV. Diketahui di sini jumlah tabel NPV yaitu yang menjelaskan tentang
jumlah arus kas, tingkat bunga I dan periode tahunan T, dan dilakukan perhitungan terhadap ketiga hal tersebut sehingga diperoleh NPV sebesar 401.506.438.000 untuk tahun pertama, 750.948.190 rupiah untuk tahun kedua, dan 1.084.225.875 untuk tahun ketiga, 1.599.747.661 untuk tahun keempat, dan untuk tahun terakhir sebesar 2.139.321.449 sehingga diperoleh total NPV yaitu sebesar 5.975.479.612 rupiah dengan total biaya operasi selama 5 tahun yaitu per 5 tahunnya sebesar 488.177.780 rupiah. Di sini ada tabel 5 proyeksi NPV yang tadi kita dapat lihat sebesar 5.487.571.832. Selanjutnya ada IRR atau internal rate of return. Tabel 6 ini menunjukkan nilai IRR dengan CF 404.718.489 rupiah dengan nilai investasi sebesar 490 juta rupiah sehingga didapat nilai R yaitu sebesar 77,96%. Untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima dapat dilihat sebagai berikut sehingga total IRR untuk kelima tahun yaitu sebesar 490.051.617,42. Next. Yang ketiga atau C, Profitability Index atau PI. Nilai PI ini diperoleh dari PV kas masuk dan PV kas keluar, sehingga PI tahun pertama, PI tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yaitu untuk tahun pertama 0,80, untuk tahun kedua 0,74, 2 tahun ini nilai PI atau Profitability Index di bawah 1, untuk tahun ketiga sebesar 1,14, untuk tahun keempat 1,54, dan untuk PI tahun kelima sebesar 2,76. Next. Nah, indikator terakhir atau keempat adalah average rate of return atau ARR. Terdapat dua keterangan yaitu laba tahunan serta biaya investasi. Laba tahunan yang dimiliki oleh PT Healthy Choice sebesar 415.954.894 rupiah dengan biaya investasi yang kita ketahui tadi sebesar 490 juta sehingga total presentasi untuk ARR yaitu sebesar 84,89%. Ini mendekati angka 100%, tergolong bagus untuk nilai kriteria investasi. Next. Selanjutnya sebab kedua yaitu analisis payback period dan break even point. Yang pertama dilakukan perhitungan untuk payback period. Di sini disajikan tabel 9 untuk payback periodnya. Di sini kami memiliki beberapa aspek yang kami cantumkan yaitu nilai investasi, kas masuk bersih, payback period, total payback period, dan maksimum payback period. Untuk tahun 2017 hingga 2021 nilai investasinya sama yaitu 490 juta rupiah seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk kas masuk bersih dari 2017 ke 2021 mengalami peningkatan. Untuk payback periodnya dari 2017 ke 2021 mengalami penurunan dengan 2017 yaitu 1,21, tahun 2018 0,64, tahun 2019 0,44, tahun 2020 0,30, dan tahun terakhir yaitu 2021 sebesar 0,22. Dengan total payback periodnya yaitu 0,281 dengan maksimum payback periodnya yaitu 5 tahun. Selanjutnya break even point atau BEP. Di sini disajikan tabel ke-10 tentang analisis break even point. Kami melakukan perhitungan terhadap break even point. Di sini kami membutuhkan biaya tetap, harga jual per unitnya, harga jual, biaya variabel, volume produksi, biaya variabel per unitnya, BEP per unit, dan BEP rupiah. Di mana nilai biaya tetap untuk tahun 2017 ke 2019 nilainya sama 35 juta dan tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan 500.000. Untuk harga jual per unitnya dari 2017 ke 2019 memiliki nilai yang sama yaitu 8.000 dan tahun 2020 ke 2021 adalah 10.000. Untuk harga jual per boxnya kami memberikan diskon karena untuk pembelian yang lebih banyak akan
meminimalisir harga yang akan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan 2017 ke 2019 yaitu Rp65.600 dan 2020 ke 2021 yaitu Rp74.000. Biaya variabelnya untuk 2017 Rp21.500.000, 2018 Rp22.575.000, 2019 Rp23.703.750, 2020 Rp24.888.938, 2021 Rp26.133.384. Dengan volume produksinya dari 2017 ke 2019 sama yaitu 8.000 dan 2020 ke 2021 10.000 produksi. Untuk biaya variabel per unitnya dari 2017 ke 2021 mengalami fluktuasi yang berbeda-beda. Dengan 2017 yaitu 2.688, 2018 2.822, 2019 2.963, 2020 2.489 dan 2021 mengalami kenaikan lagi yaitu Rp2.613 dengan BEP per unitnya yaitu 6.588 unit di tahun 2017, 6.759 di tahun 2018, 6.949 2019, di 2020 4.726 unit dan 2021 yaitu 4.806 unit. Untuk BEP rupiahnya setelah kami melakukan perhitungan dengan semua komponen-komponen yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk tahun 2017 yaitu nilai BEP rupiahnya sebesar Rp52.705.888, 2018 54.073.627, 2019 55.588.299, di tahun 2020 Rp47.263.344, 2021 Rp48.059.600. Aspek subbab ketiga yaitu kesimpulan kelayakan aspek kriteria investasi. Dari semua perhitungan aspek kriteria investasi dapat disimpulkan bahwa PT Healthy Choice Tbk dapat melakukan investasi dengan modal yang dimiliki, dengan memungkinkan akan mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah diinvestasikan. Bab ke-8 yaitu tentang aspek dampak lingkungan hidup. Di sini kami memiliki dua subbab. Yang pertama adalah analisis aspek dampak lingkungan hidup dan yang kedua adalah kesimpulan kelayakan aspek dampak lingkungan hidup. Subbab yang pertama yaitu analisis aspek dampak lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari pabrik pembuatan sanitizer sejauh ini belum terlalu banyak. PT Healthy Choice Tbk juga sangat memperhatikan lingkungan di sekitar pabriknya. PT Healthy Choice Tbk juga mengedepankan cara mengurangi scrap atau sisa dari plastik kemasan hand sanitizer. Salah satu contoh dampak negatif yang ditimbulkan dari pembuatan hand sanitizer yang terbuat dari emisi karbon dioksida. Salah satu dampak negatif dari pabrik terhadap lingkungan adalah karbon dioksida yang mereka produksi. Tapi sebuah perusahaan mampu memanfaatkan emisi karbon yang berlebihan itu menjadi sesuatu yang positif. Dikenal dengan nama Air CO, perusahaan itu mengubah emisi CO2 dari pabrik-pabrik menjadi bahan hand sanitizer. Next, untuk subbab 8.2 yaitu kesimpulan kelayakan aspek dampak lingkungan hidup. Kesimpulan dari kelayakan aspek dampak lingkungan hidup ini adalah PT Healthy Choice akan terus berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan upaya yaitu mengurangi scrap plastik kemasan dan menggunakan bahan baku berupa alkohol, yang utamanya adalah alkohol jenis etil alkohol, yang mana bahan ini relatif aman terhadap lingkungan sebab alkohol memiliki sifat volatil sehingga mudah menguap ke udara menjadi gas. Next. Kita akan masuk ke bab 9 kesimpulan dan saran yang berisi 9.1 kesimpulan dan 9.2 saran. Next. Bab 9 kesimpulan. Teknologi yang kami gunakan dalam memproduksi produk yang kami jual yaitu mesin mixer atau mesin pengaduk. Kedua, luas produksi atau lokasi bisnis yang kami bertempat di Bekasi. Ketiga, proses produksi perusahaan membutuhkan karyawan bagian HRD, Finance dan Administration Marketing, PPIC, dan Production yang masing-masing memiliki entitas di masing-masing bagian.
Dalam aspek sumber daya manusia untuk para pekerja dilakukan pelatihan dan pengembangan guna memberikan pengetahuan dan wawasan terutama pada karyawan baru. Yang kelima, di samping itu PT Healthy Choice juga melakukan penilaian kinerja pada beberapa aspek seperti kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain. Yang keenam, berdasarkan analisis keuangan, penyusutan terhadap barang milik perusahaan adalah mesin peralatan dengan umur ekonomi 10 tahun, inventaris kantor dan pabrik dengan nilai ekonomi 10 tahun, dengan umur ekonomi 10 tahun, dan kendaraan dengan umur ekonomis 20 tahun. Next. Kesimpulan selanjutnya, sedangkan untuk biaya modal didasarkan pada 3 hal, yaitu modal sendiri, laba ditahan untuk periode sebelumnya, dan laba periode yang sedang berjalan. PT Healthy Choice memiliki keunggulan tersendiri dalam pembuatan hand sanitizer merek Protect You. Ini jadi dapat dikatakan produk yang perusahaan kami produksi adalah produk yang dapat bersaing di pasarnya dengan kelebihan atau keunggulan serta ciri khas produk kami. Dari semua perhitungan aspek kriteria investasi dapat disimpulkan bahwa PT Healthy Choice Tbk dapat melakukan investasi dengan modal yang dimiliki dengan kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah diinvestasikan. PT Healthy Choice akan terus berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan upaya untuk mengurangi scrap plastik kemasan dan menggunakan bahan baku berupa alkohol yang utamanya adalah alkohol jenis etil alkohol yang mana bahan ini relatif aman terhadap lingkungan. Untuk kesimpulan selanjutnya, yaitu poin pertama, sedangkan untuk biaya modal didasarkan pada 3 hal, yaitu modal sendiri, laba ditahan untuk periode sebelumnya, dan laba periode yang sedang berjalan. Terus kesimpulan selanjutnya, PT Healthy Choice memiliki keunggulan tersendiri dalam pembuatan hand sanitizer merek Protect You. Jadi dapat dikatakan produk yang perusahaan kami produksi adalah produk yang dapat bersaing di pasarnya dengan kelebihan atau keunggulan serta ciri khas produk kami. Lalu kesimpulan selanjutnya, dari semua perhitungan aspek kriteria investasi dapat disimpulkan bahwa PT Healthy Choice Tbk dapat melakukan investasi dengan modal yang dimiliki dengan kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah diinvestasikan. Kesimpulan terakhir, PT Healthy Choice akan terus berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan upaya yaitu mengurangi scrap plastik kemasan dan menggunakan bahan baku berupa alkohol yang utamanya adalah alkohol jenis etil alkohol yang mana bahan ini relatif aman terhadap lingkungan. Next. 9.2 saran. Poin pertama, dalam melakukan analisis dalam berbagai aspek harus dengan menggunakan data yang terpercaya dan lengkap agar dapat dengan mudah dilakukan perhitungan sehingga tidak memperbanyak waktu. Poin kedua, dalam melakukan perhitungan analisis manajemen, keuangan, dan analisis kelayakan investasi diharuskan dengan teliti dan cermat agar perhitungan tersebut dapat dijadikan acuan dalam kita menentukan modal dan berinvestasi dalam bisnis. Poin saran ketiga yaitu PT Healthy Choice Tbk atau perusahaan sejenis yang bergerak di bidang protokol kesehatan diharap tetap dapat bertahan dan melakukan inovasi terus-menerus serta selalu memperhatikan lingkungan sekitar dalam proses produksi maupun yang lain. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi ini semoga dapat memenuhi nilai UAS untuk mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Praktikum. Cukup dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.